Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Filza, NIM 4217018 dari jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Khairul Fikri, MEI, selaku dosen pembimbing saya. Kemudian saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Zawawi, LCMA, selaku penguji 1, dan Bapak Fersiyandika Yuda Pratama, MM, selaku penguji 2. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan hasil riset yang telah saya lakukan dengan judul Pengaruh Kreatif, Inovasi, dan Strategi Pemasaran terhadap Peningkatan Daya Beli Konsumen Studi Kasus UMKM Ogel-Ogel Khas Pemalang. Yang pertama adalah latar belakang. Perilaku konsumtif masyarakat Indonesia tidak terbatasi oleh segmentasi pasar perekonomian di Indonesia. Suka maupun tidak, tentunya dapat memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dengan demikian, peluang usaha pun semakin besar, tidak terkecuali di usaha mikro. Usaha yang sering dijalankan oleh masyarakat Indonesia ini sering dikenal dengan istilah UMKM atau usaha mikro kecil menengah. Perkembangan usaha mikro ini dapat diukur dari hasil pemasaran produknya. Salah satunya dapat dilihat dari angka stabilitas dari tahun ke tahun. Untuk meningkatkan nilai penjualan dari segi kualitas maupun kuantitas, tentunya dibutuhkan strategi pemasaran yang matang. Hal ini sejalan dengan teori yang disampaikan oleh Dayat tahun 2019, bahwasanya strategi adalah teknik dalam mengelola dana serta tenaga kerja agar disesuaikan dengan kebutuhannya. Dalam strategi pemasaran dibutuhkan kreatif atau tindakan baru yang berbeda untuk memperluas daya jual produk di pasaran. Selain kreatif, dibutuhkan juga unsur inovasi. Hal ini sejalan dengan teori yang disampaikan oleh Utaminingsi tahun 2016, bahwasanya inovasi ini agar usaha mikro dapat beradaptasi dengan perubahan dunia bisnis serta mampu menciptakan ide kreatif dan inovasi agar dapat memberikan citra dan nilai lebih unik serta menarik di mata konsumen. Agar perusahaan mampu bertahan dalam persaingan pasar yang kompetitif, tentunya dibutuhkan manajemen yang baik dan matang dalam kreatif, inovasi, dan strategi pemasarannya. Hal ini diperlukan agar konsumen ini dapat memilih produk yang kita tawarkan dan tidak beralih kepada produk lain. UMKM Ogel-Ogel Khas Pemalang ini merupakan usaha mikro yang aktif bergerak di bidang usaha makanan dan telah berdiri sejak tahun 2003 dan siap diproduksi pada tahun 2005. UMKM ini menciptakan inovasi baru makanan ringan khas Pemalang yang memiliki citra rasa gurih yang kuat. Selain itu, pemilik juga mencanangkan kemasan menarik dalam berbagai ukuran. Hal itu memudahkan konsumen dalam memilih produk sesuai dengan kebutuhannya. Munculnya inovasi tersebut mendapatkan antusiasme yang cukup besar bagi konsumen ogel-ogel khas Pemalang. Hingga saat ini, UMKM tersebut mampu meraup hingga 50 juta per bulannya. Melihat stabilnya angka penghasilan tersebut, tentunya dipengaruhi daya beli konsumen yang tinggi. Ini menjadi hal menarik untuk peneliti dalam mencari tahu apakah kreatif, inovasi, dan strategi pemasarannya itu berpengaruh terhadap peningkatan daya beli konsumen UMKM Ogel-Ogel Khas Pemalang. Kemudian ada rumusan masalah. Yang pertama, adakah kreatif secara parsial berpengaruh terhadap peningkatan daya beli konsumen? Yang kedua, apakah inovasi secara parsial berpengaruh terhadap daya beli konsumen? Yang ketiga, apakah strategi pemasaran secara parsial berpengaruh terhadap daya beli konsumen? Yang keempat, apakah kreatif, inovasi, dan strategi pemasaran secara simultan berpengaruh terhadap daya beli konsumen? Untuk tujuan penelitiannya ada 4. Yang pertama, untuk mengetahui adakah pengaruh kreatif secara parsial. Yang kedua, untuk mengetahui adakah pengaruh inovasi secara parsial. Yang ketiga, untuk mengetahui adakah pengaruh strategi pemasaran secara parsial terhadap peningkatan daya beli konsumen. Yang keempat, untuk mengetahui adakah pengaruh kreatif, inovasi, dan strategi pemasaran secara simultan terhadap peningkatan daya beli konsumen. Manfaat penelitian ada 2. Yang pertama, manfaat praktis, dan yang kedua manfaat teoritis. Manfaat praktisnya bagi pengusaha UMKM sebagai masukan dalam menjalankan usahanya.
Kemudian bagi penulis, sebagai pengetahuan untuk menambah wawasan. Manfaat teoritisnya untuk menambah wawasan mengenai pengaruh strategi pemasaran, kreatif, dan inovasi terhadap peningkatan daya beli konsumen. Dan yang kedua sebagai informasi penelitian mendatang. Selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama ada kreatif. Menurut Supardi tahun 2005, kreatif ini pada dasarnya menciptakan hal-hal baru seperti sebuah gagasan pemikiran maupun sebuah karya nyata, yang mana kreatif ini memiliki keunikan dari hal yang belum ada menjadi ada. Kemudian yang kedua, menurut Lucas dan Farrell tahun 2000, mendefinisikan inovasi sebagai metode dalam pengembangan produk yang memberikan manfaat lebih dari sebelumnya. Yang ketiga ada strategi pemasaran. Menurut Azhari tahun 2007, strategi pemasaran adalah sebuah rencana dalam pemasaran yang berisikan strategi terperinci, penentuan kedudukan, satuan pemasaran, dan pengeluaran biaya. Kemudian menurut Gunara Handoro Sudibyo tahun 2007, ada beberapa tingkat perincian yang dikenal dengan marketing mix 7P. Yang pertama ada price itu harga. Kemudian yang kedua ada produk yang ditawarkan seperti apa. Kemudian place adalah tempatnya itu strategis atau tidak. Kemudian ada promosi yang digunakan seperti apa. Kemudian yang kelima proses, cara mengatur kegiatannya seperti apa. Kemudian 6 people atau orang, mengontrol perusahaannya itu seperti apa. Yang ketujuh ada physical evidence atau tampilan fisik perusahaannya itu seperti apa. Selanjutnya ada UMKM. UMKM ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil menengah. Undang-undang ini disahkan oleh Presiden Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 4 Juli tahun 2008 di Jakarta. Selanjutnya ada landasan teori terkait daya beli konsumen. Menurut Supawi Pawanang tahun 2016 mendefinisikan daya beli adalah kemampuan masyarakat sebagai konsumen untuk membeli suatu barang atau jasa sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya ada telaah pustaka. Penulisnya Yogi Sugiarto dan Alisa tahun 2020. Judul penelitiannya inovasi produk dan pengaruh terhadap minat beli konsumen, studi kasus pada restoran Ichibento, cabang Batang, Banjar. Kemudian ada variabelnya itu X, inovasi produk, dan Y-nya itu minat beli konsumen. Metode yang digunakan kuantitatif dan menggunakan analisis regresi linear sederhana. Hasil penelitiannya, inovasi produk dan minat beli konsumen berpengaruh signifikan antar variabel, dan dapat disimpulkan semakin meningkat nilai inovasi produk, maka semakin meningkat pula nilai minat beli konsumen pada sebuah perusahaan. Selanjutnya ada hipotesis. Yang pertama, hipotesis pertama, kreatif secara parsial berpengaruh terhadap peningkatan daya beli konsumen. Yang kedua, inovasi secara parsial berpengaruh terhadap peningkatan daya beli konsumen. Yang ketiga, strategi pemasaran secara parsial berpengaruh terhadap daya beli konsumen. Yang keempat, kreatif, inovasi, dan strategi pemasaran secara simultan berpengaruh terhadap daya beli konsumen. Selanjutnya ada metode penelitian. Jenis dan pendekatan penelitiannya menggunakan research survey atau kuantitatif. Setting penelitiannya di pusat Ogel-Ogel yang berada di Jalan Cipto Mangunkusumo, Perumahan Kaligelang, Blok H1, Kecamatan Kabupaten Pemalang. Sumber datanya menggunakan metode kuesioner. Subjek penelitiannya konsumen UMKM Ogel-Ogel tersebut. Kemudian variabel independennya, yang pertama kreatif sebagai X1, kemudian inovasi sebagai X2, dan strategi pemasaran sebagai X3. Selanjutnya ada variabel dependen, yaitu daya beli konsumen sebagai variabel Y. Selanjutnya ada sumber data. Sumber datanya itu ada dua, data primer dan data sekunder. Data primernya didapatkan menggunakan kuesioner, subjeknya konsumen Ogel-Ogel Pemalang.
Selanjutnya data sekundernya itu diperoleh dari pihak ogel-ogel melalui wawancara. Kemudian ada populasi, sampel, dan teknik sampling. Yang pertama populasi, yaitu konsumen dari UMKM ogel-ogel khas Pemalang tersebut yang tidak diketahui jumlah dan tidak terhingga. Kemudian yang kedua sampel penelitiannya sebanyak 100 responden. Yang ketiga, teknik pengambilan sampelnya menggunakan non-probability sampling dengan teknik purposive sampling. Selanjutnya ada instrumen dan teknik pengumpulan datanya menggunakan skala Likert, yang teknik pengumpulan datanya menggunakan kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data. Yang pertama ada uji instrumen yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Yang kedua ada uji asumsi klasik menggunakan uji normalitas, uji linearitas, uji multikolinearitas, dan yang keempat uji heteroskedastisitas. Kemudian yang ketiga ada analisis regresi linear berganda. Selanjutnya ada uji hipotesis. Yang pertama ada uji T, uji parsial. Yang kedua uji F, uji simultan, dan koefisien determinasi atau R kuadrat. Hasil penelitian dan pembahasan, deskripsi data, dan karakteristik responden. Responden pada penelitian ini yaitu konsumen ogel-ogel khas Pemalang. Penelitiannya menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada 100 responden, dan pendistribusiannya serta pengumpulan kuesionernya dilakukan pada tanggal 10 Agustus sampai 24 Agustus 2021. Adapun jumlah pernyataannya sebanyak 29 butir pernyataan. Karakteristik responden berdasarkan usia, jumlah responden terbanyak berusia 17 sampai 30 tahun, terhitung 68 responden. Berdasarkan alamat, jumlah responden terbanyak beralamat dari Kota Pemalang, terhitung 95 responden. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah responden terbanyak berjenis kelamin perempuan, terhitung 59 responden. Selanjutnya, berdasarkan pendidikan terakhir, jumlah responden terbanyak menempuh pendidikan terakhir tingkat sarjana, terhitung sejumlah 47 responden. Kemudian berdasarkan status pekerjaan, jumlah responden terbanyak berstatus pelajar, mahasiswa-mahasiswi, terhitung sejumlah 48 responden. Kemudian yang terakhir, berdasarkan pengenalan produk, jumlah respondennya terbanyak mengenal produk ogel-ogel langsung dari pusat oleh-oleh, terhitung sejumlah 54 responden. Yang selanjutnya analisis data, uji instrumen. Yang pertama ada uji validitas. Setelah melakukan perhitungan, terlihat bahwa seluruh item pernyataan terdapat pada riset ini valid karena R hitung lebih besar dari R tabel. Kemudian yang kedua ada uji reliabilitas. Dapat disimpulkan dari keempat variabel yaitu kreatif, inovasi, strategi pemasaran, dan daya beli konsumen mendapatkan nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,60, yang artinya semua pernyataan dalam riset ini reliable. Kemudian selanjutnya ada uji asumsi klasik. Yang pertama uji normalitas. Dari tabel yang didapat dihasilkan pengujian normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov dengan mencermati asimsik. Dapat dilihat bahwa nilai asimsiknya nya adalah 0,200, lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data yang tersebar berdistribusi dengan normal. Selanjutnya ada uji linearitas. Dari tabel yang dihasilkan, semua variabel mempunyai nilai sig linearity terhitung sejumlah 0,000 lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat dikatakan ada hubungan linear antara variabel independen dan variabel dependen.
Selanjutnya ada uji multikolinearitas. Dari tabel yang didapat bahwa uji multikolinearitas dari 3 variabel independen mempunyai nilai toleransi lebih besar dari 0,10 dan nilai variance inflation factor atau VIF lebih kecil dari 10. Artinya, mengacu pada pengambilan keputusan uji multikolinearitas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas. Selanjutnya ada uji heteroskedastisitas. Dari tabel yang didapat, nilai signifikansi variabel independen kreatif X1, inovasi X2, dan strategi pemasaran X3 masing-masing nilainya 0,176, yang kedua ada 0,653 dan 0,506 lebih besar dari 0,05. Dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Selanjutnya ada analisis linear berganda. Berdasarkan tabel yang didapat, maka dapat dituliskan persamaannya Y sama dengan min 3,999 plus 0,491 X1 plus 0,214 X2 plus 0,163 X3 plus E dengan keterangan Y-nya itu daya beli konsumen, kemudian A-nya itu sebagai konstanta, X1-nya itu kreatif, X2 variabel inovasi, X3 variabel strategi pemasaran, E-nya itu standar error, B1, B2, B3 sebagai koefisien regresi. Kemudian analisis dari regresi linear berganda. Berdasarkan hasil statistik, nilai konstanta A negatif 3,99. Artinya apabila variabel X1 kreatif, kemudian variabel inovasi X2 dan strategi pemasaran X3 bernilai tetap atau sama dengan 0, maka nilai daya beli sebesar min 3,99. Tanda negatif artinya terdapat penurunan terhadap daya beli konsumen yang diakibatkan oleh terbatasnya kreatif, kurangnya inovasi, dan dari segi strategi pemasaran seperti harga barang yang mahal, kemudian kualitas yang kurang baik, lokasi yang terlalu jauh atau tidak strategis, dan masih banyak yang lain. Selain faktor tersebut, ada juga faktor lain yang dapat mengakibatkan penurunan daya beli konsumen, antara lain kurangnya lapangan pekerjaan. Selanjutnya terjadi kenaikan harga pada beberapa komponen dan terjadinya inflasi. Selanjutnya koefisien kreatif X1 mendapatkan nilai sebesar 0,491. Maka setiap peningkatan satu skor kreatif akan meningkatkan daya beli konsumen sebesar 0,491 dengan asumsi variabel-variabel bebas lainnya konstan. Nilai koefisien regresi pada variabel kreatif bertanda positif. Artinya kreatif semakin baik maka akan meningkatkan daya beli konsumen. Selanjutnya koefisien inovasi sebagai variabel X2 sebesar 0,214. Maka setiap peningkatan satu skor inovasi akan meningkatkan daya beli konsumen sebesar 0,214 dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan. Nilai koefisien regresi pada variabel inovasi bertanda positif. Artinya apabila inovasi semakin baik maka akan meningkatkan daya beli konsumen. Selanjutnya ada koefisien strategi pemasaran sebagai variabel X3 mendapatkan nilai sebesar 0,163. Maka setiap peningkatan satu skor strategi pemasaran akan meningkatkan daya beli konsumen sebesar 0,163 dengan asumsi variabel-variabel bebas lainnya konstan. Nilai koefisien pada variabel strategi pemasaran bertanda positif. Artinya strategi pemasaran semakin baik maka akan meningkatkan daya beli konsumen. Selanjutnya ada analisis data, uji hipotesis.
Yang pertama ada uji T parsial. Variabel X1 mempunyai nilai T hitung sebesar 4,740 dengan T tabel sebesar 1,984 dengan nilai signifikan sebesar 0,000. Hal ini terhitung T hitung 4,740 lebih besar dari T tabel 1,984 dan nilai signifikansinya 0,00 lebih kecil dari 0,5, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Sehingga variabel X1 berpengaruh signifikan terhadap daya beli konsumen atau Y. Kemudian yang kedua, variabel inovasi X2 mempunyai nilai T hitung sebesar 2,731 dan T tabel sebesar 1,984 dan nilai signifikansinya sebesar 0,008. Hal ini berarti T hitung 2,731 lebih besar dari T tabel 1,984 dengan nilai signifikansi 0,008 lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan H2 diterima, sehingga variabel inovasi X2 berpengaruh signifikan terhadap daya beli konsumen atau Y. Selanjutnya, variabel ketiga, strategi pemasaran X3 mempunyai nilai T hitung sebesar 3,2811 dan T tabel sebesar 1,984 dengan nilai signifikansi sebesar 0,001. Hal ini berarti T hitung 3,281 lebih besar dari T tabel 1,984 dan nilai signifikansinya itu 0,001 lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan H3 diterima, sehingga variabel strategi pemasaran berpengaruh signifikan terhadap daya beli konsumen atau Y. Selanjutnya ada uji F, uji simultan. Berdasarkan hasil perhitungan menjelaskan bahwa F hitung sejumlah 65,625 dengan nilai signifikansi 0,000. Pada riset ini jumlah N-nya itu 100. DFL rumusnya K-1 sama dengan K itu jumlah variabel ada 4, min 1 sama dengan 3, kemudian DF2 sama dengan N min K sama dengan N nya itu jumlah sampelnya ada 100, kemudian K nya itu jumlah variabel 100 dikurangi 4 sama dengan 96, maka mendapatkan nilai F tabel sebesar 2,70. Hal itu menunjukkan bahwa F hitung 65,625 lebih besar dari F tabel 2,70 dan nilai signifikannya itu 0,000 lebih kecil dari 0,05, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima, maka variabel kreatif X1, kemudian variabel inovasi X2 dan strategi pemasaran X3 secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel daya beli konsumen sebagai variabel Y. Selanjutnya ada koefisien determinasi atau R2. Pada tabel yang dihasilkan menerangkan bahwa nilai adjusted R-square sebesar 0,662 yang artinya menunjukkan bahwa variabel independen kreatif X1, inovasi X2, dan strategi pemasaran X3 secara simultan memberikan kontribusi terhadap variabel dependen daya beli konsumen sebesar 66,2% dan sisanya sebesar 33,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian ini. Kemudian selanjutnya ada simpulan. Secara parsial, variabel kreatif mempunyai nilai T hitung sebesar 4,740 dengan T tabel sebesar 1,984 dan nilai signifikansinya sebesar 0,000. Hal ini berarti T hitung lebih besar dari T tabel dan nilai signifikan lebih kecil dari
0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga variabel X1 berpengaruh signifikan terhadap daya beli konsumen. Selanjutnya yang kedua, secara parsial, variabel inovasi mempunyai nilai T hitung sebesar 2,731 dan T tabil sebesar 1,984 dan nilai signifikansinya sebesar 0,008. Hal ini berarti T hitung lebih besar dari T tabil dan nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Maka H0 ditolak dan H2 diterima, sehingga variabel inovasi berpengaruh signifikan terhadap daya beli konsumen atau Y. Kemudian yang ketiga, secara parsial, variabel strategi pemasaran mempunyai nilai T hitung sebesar 3,2811 dan T tabil sebesar 1,984. Nilai signifikansinya 0,001. Hal ini berarti T hitung lebih besar dari T tabil dan nilai signifikansinya lebih kecil, maka H0 ditolak dan H3 diterima, sehingga variabel strategi pemasaran berpengaruh signifikan terhadap daya beli konsumen. Selanjutnya yang terakhir, secara simultan, semua variabel independen yaitu kreatif X sebagai X1, inovasi sebagai X2, dan strategi pemasaran sebagai X3 secara bersama-sama mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen yaitu daya beli konsumen. Hal tersebut dibuktikan dengan F hitung sebesar 65,625 dengan nilai signifikansi 0,000. Pada riset ini jumlah N-nya itu sama dengan 100, DFL K-1 sama dengan 4-1 sama dengan 3, DFL 2, N-K 100-4 sama dengan 96, mendapatkan nilai F tabil 2,70. Hal ini menunjukkan bahwa nilai F hitung 65,625 lebih besar dari F tabil 270 tadi. Dan nilai signifikansinya 0,000 lebih kecil dari 0,05, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Maka variabel kreatif X1, inovasi X2, dan strategi pemasaran X3 secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan daya beli konsumen sebagai variabel Y. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.